Sekali lagi selamat pagi. Ini jam 12 lewat jadi pagi. Kalau belum jam 12 masih malam. Oke, yang masih semangat katakan yes. Mari kita berdiri dulu semua. Oke, kita berdiri dulu semua sambil kita memberi tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Allah kita. Katakan haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa, kami siap masuk di season yang kedua. Kami percaya lebih dahsyat dan lebih luar biasa lagi akan kami nikmati. Segala intervensi setan kami taklukkan dalam nama Yesus. Sukacita Roh Kudus akan ada atas kami. Sehingga season yang kedua akan dapat kami lalui dengan penuh keberkatan surgawi. Kami berdoa bersyukur memulaikan season ini dalam nama Yesus. Haleluya, semua katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Kita nyanyi dulu satu pujian, ku terima janji Allah. Ku terima janji Allah. Terang mau menari dulu pagi-pagi supaya nanti ada games, lalu ada itu. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah kuat. Firman Allah telah digenapi, kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Lagi, ku terima janji Allah. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi, kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Sebentar, orang mau stem sama-sama dengan musik dulu ini. Orang so bergirang musik yang nyandak kuat, nyandak dapat dengar di muka. Itu sebabnya beat di situ tidak keluar di depan kah? Tidak keluar di depan. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi, kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Oh, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Sebentar, ketika refnya kita menari dulu. Jadi kaki kanan lebih dulu. Tuhan memberiku oke? Boleh? Yang masih kuat jantung, bolehlah. Oke, tren coba. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah tadi genapi, kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Kaki kanan lebih dulu, kaki kanan. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Ya,
minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, sekali lagi, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, 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 ku bersorak. Haleluya. Satu pujian, ku punya visi. Ku punya visi. G. Tadi. G. Turun. Ku punya visi untuk bangsa ini. Ku punya mimpi untuk negeriku. Satukan hati dan berdoa oleh iman, bangkitlah negeriku. Sekali lagi, ku punya visi. Oh, ku punya visi untuk bangsa ini. Ku punya mimpi untuk negeriku. Oh, satukan hati dan berdoa oleh iman, bangkitlah negeriku. Setiap lutut bertelut menyembahmu. Setiap lidah mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku. Lawatlah bangsa dan negeri ini. Ini rupada solo, ini rupada konser kalau ini. Oke, kita nyanyi dulu yang lagu yang semua tahu. Ini lagu yang kita masih sekolah minggu lagu ini. Kerahkanlah kekuatanmu. Pakai itu justru kuat. Rupa itu tuh bagus. Oke, masih semangat? Oke. Pokoknya nyanak mau sampai jam 5 kok orang. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah, dan apa yang seterusnya kita pujikan pujian ini. Ya. Katakan haleluya. Saudara ikuti kalimat saya. Katakan begini, ho ho. Ho 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 ho. Ho 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 ho. Ho 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 ho. Ho ho ho. Ho ho ho. Katakan bersama, Allah bangkit. Allah bangkit. Hey, Allah bangkit. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan, pakai gerakan. Musuh dikalahkan, umatnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Dari awal katakan, kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, Allah bangkit,
Serukan bersama. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Mari pakai gerakan bersama, gerakan musuh dikalahkan. Lakan umatnya, baskan Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, Allah bangkit, hey, bersorak, serukan. Hey, Allah bernyanyilah, bernyanyi. Sekali lagi ekspresikan. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat. Sekali lagi. Oh, Allah bangkit, Allah bersorak. Hey, Allah bernyanyilah. Dengan semangat katakan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, 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 oh. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan. Ya, dihancurkan oleh darah. Sekali lagi, oleh darah. Ekspresikan, oleh darah anak domba, oleh kesaksian. Mari ekspresikan bagaimana iblis dikalahkan. Katakan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah. Sekali lagi, oleh darah. Oh, oleh darah anak domba, oleh kesaksian, saksian kita. Iblis dikalahkan. Hai iblis, kau dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oh, oleh darah, oleh darah, oleh darah, oleh darah anak domba. Haleluya. Katakan haleluya. Si Tuhan, silakan duduk. Oke, kita masuk dulu pada satu bagian. Nanti mungkin gamesnya sebentar sebelum pulang baru games. Tapi kita mau masuk dulu pada sesi firman sebelum kita doa. Sebelum itu kita sharing dulu sebentar tentang bagian-bagian yang saya percaya telah banyak yang Tuhan buat bagi kita. Katakan amin. Katakan bersama, banyak yang Tuhan buat bagiku. Saudara tidak bisa bantah itu, saudara. Kita sepakat bahwa kalau kita ada, semua cuma karena anugerah Tuhan. Mari kita share sebentar tentang firman. Bagian mana yang benar-benar memberkati saudara. Ada mungkin peneguhan firman yang itu memberkati, mungkin itu bisa memberi kekuatan, memberi dorongan. Nanti sebentar sesudah share, mungkin ada kalau ada tanya jawab, boleh saya akan beri kesempatan beberapa menit. Tapi mungkin sesi pertama, ada mungkin berkat yang saudara terima di beberapa minggu ini, khususnya firman ya, khususnya firman. Saya diteguhkan dengan firman ini. Saya diberkati, Tuhan teguhkan saya ini ya, gitu. Oke? Kalau ada, silakan. Nah, ada yang diberkati?
Mungkin ada bagian firman yang saudara, saya di ibadah ini ada firman yang meneguhkan saya. Firman itu ini ya gitu. Oke? Kalau ada. Kalau nak ada tong semua pulang. Oh ya, Ibu Gembala. Oke, katakan haleluya. Mungkin 3 minggu yang lalu ya, firman itu datang. Kita dijadikan oleh firman. Artinya pada kita ada firman, hal-hal yang dahsyat dari firman itu pasti akan menjadi bagian bagi kita. Mungkin ada lagi berkat yang saudara terima dalam beberapa minggu terakhir inilah. Firman, khususnya firman. Kalau berkat pengalaman-pengalaman mujizat pasti semua kita ada karena mujizat Tuhan. Tapi mungkin ada peneguhan firman yang meneguhkan saudara. Ada? Saya pun diberkati saudara ketika firman itu datang pada bagian yang tadi Bu Gembala katakan. Saya diberkati dan terkonfirmasi lagi dari firman Tuhan itu tentang betapa kita ini dijadikan oleh firman. Allah yang berfirman untuk merancangkan kita dalam hal-hal yang luar biasa. Saya pun diteguhkan, saya bicara, kalau tidak salah sempat kita sharing itu di Kompas tentang bagaimana firman itu meneguhkan dan memberkati. Tentang bagaimana kita ini dijadikan dalam firman, oleh firman, dan firman itu akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Oke? Selanjutnya mungkin kalau ada yang saya punya pertanyaan ini sesuatu yang mungkin belum mengerti. Sebisa saya kita sharing, saya akan buka kesempatan. Pertanyaan. Kalau tadi sharing, sekarang pertanyaan. Kalau ada. Oke? Kalau tidak ada, kita akan baca satu firman di malam hari ini. Mari kita buka dulu sama-sama satu bagian firman. Tadi di season pertama saya bicara tentang ledakan, bahwa Tuhan sedang merancangkan sebuah ledakan-ledakan besar terhadap gereja kita, dan kita perlu meresponi bagian-bagian yang ada. Di season pertama saya bicara tentang bagaimana pujian, penyembahan, dan doa itu adalah material yang dibutuhkan Allah untuk menciptakan ledakan-ledakan yang luar biasa. Mari kita buka satu bagian firman, Mazmur 108. Ayat ini lagi dan kita akan renungkan bersama-sama. Mazmur 108 ayat 14. Ayat 14 Fatsal 108. Kitab Mazmur. Yang temukan katakan yes. Oke, dengan suara. Katakan amin. Apa mimpimu yang engkau rindukan untuk Tuhan buat bagimu? Sekali lagi, apa mimpimu yang kita rindukan untuk Tuhan buat lewat kehidupan kita? Mungkin kalau saudara jawab, kita akan punya sekian daftar. Ini. Saya percaya saudara, bagian itu adalah kerinduan kita, harapan kita, dan doa kita. Saya percaya pula bahwa
Tuhan mampu dan Tuhan sanggup lakukan itu. Katakan amin. Mimpimu, doamu, harapanmu sebesar apapun itu, saya terlalu percaya Allah kita mampu untuk melakukan itu. Tetapi mari kita lihat dulu dari sebuah gagasan ilahi yang disampaikan Tuhan lewat pemazmur Daud dari apa yang dikatakan pada ayat ini. Tuhan bilang begini, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Katakan amin. Sekali lagi ayat ini berkata, kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Terjemahan yang lain mempergunakan perkara yang besar. Itu sebabnya lagu itu diangkat dari ayat ini. Bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara-perkara yang besar. Saudara, kalau ada hal yang saudara mimpikan untuk apa yang Tuhan mau buat bagi kita, saya mau bilang begini kepada saudara, Tuhan punya kerinduan lewat kita adalah kita melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Kalau kita berkerinduan, saya percaya Tuhan pun merindukan itu. Saya mau menangkap kebenaran ini dan saya ingin share kepada saudara, saya ingin bagi itu kepada saudara, bahwa dengar, Tuhan punya kerinduan bagi kita untuk kita melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Mungkin jangan dulu kita ukur dari perspektif kacamata manusia. Seolah-olah itu harus dinilai besar oleh manusia. Bukan. Ada sesuatu yang kadangkala seolah-olah pada pandangan manusia itu kecil. Tapi sebenarnya itu efek bagi Allah itu sesuatu yang luar biasa. Dan Allah merindukan agar kita melakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Artinya gagah perkasa itu pertama sesuatu yang besar. Kedua, itu menggambarkan tentang efek, sesuatu yang memberi pengaruh. Allah merindukan gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, orang percaya akan bergerak dalam satu dimensi yang berbeda, yaitu melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Artinya sesuatu yang besar dan memberi dampak yang kuat, memberi pengaruh yang kuat. Allah akan memakai dalam semua segmen kehidupan kita. Allah mau pergunakan itu. Anak-anak muda dalam semua keahlianmu, hobimu, semua Allah dapat mempergunakan dari bagian itu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, sesuatu yang besar dan memberi dampak yang luar biasa. Kalau kita baca dalam kitab Injil Matius, tatkala Yesus berkhotbah, maka ada hal yang perlu kita pahami dari bagian perbuatan yang gagah perkasa itu. Saya ingin baca dulu ayat ini sebentar. Sebentar saja saya ingin lihat ayat ini. Dalam kitab Injil Matius pasalnya yang ke-5, mulai ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Katakan bersama, garam dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak lagi ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Katakan bersama, terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung. Di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Saudara, Yesus mempergunakan dua hal, analogi yang dipakai tentang melakukan perkara yang besar. Yang saya katakan tadi, melakukan perkara yang gagah perkasa itu menggambarkan tentang sesuatu yang besar dan memberi pengaruh, memberi dampak, menginfluence sesuatu yang kuat. Yesus dalam khotbah ini dia mempergunakan dua analogi, pertama garam dan kedua terang. Artinya kita jadi garam saja, kita jadi terang saja, kita sudah bisa melakukan perbuatan yang gagah perkasa. Tidak perlu untuk kita jadi pengkhotbah sekelas Benny Hinn. Tidak perlu untuk kita jadi pengkhotbah sekelas pengkhotbah tenar Gilbert dan kita jadi garam dan kita jadi terang. Sekali lagi, melakukan perbuatan yang gagah perkasa. Saya memberi makna tadi sesuatu yang besar dan memberi pengaruh yang kuat.
jadi garam dan jadi terang, kita sudah melakukan perbuatan yang gagah perkasa. Ketika engkau ada di mana, pendidikan, perkuliahan, sekolah, pekerjaan, di mana saja, kita bapak-bapak, ibu-ibu, di mana kita jadi garam dan kita jadi terang, kita telah melakukan perbuatan yang gagah perkasa. Katakan amin. Sekali lagi, tidak tunggu untuk harus menjadi seorang yang superstar. Enggak. Jadi garam dan jadi terang, kita telah melakukan perbuatan yang gagah perkasa. Apa garam dan terang yang digambarkan dalam khotbah Yesus ini? Lihat ayatnya yang ke-16. Demikianlah, sama-sama ayat 16 kita baca, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ternyata garam dan terang itu bermakna apa? Ayat tadi? Apa? Ternyata garam dan terang itu bermakna selain itu perbuatan baik. Biar orang akan melihat perbuatanmu yang baik. Ternyata saudara, tanpa kita sadari, perbuatan baik kita seperti sedang melakukan perkara yang gagah perkasa. Memberi sesuatu yang besar dan memberi pengaruh yang kuat. Perbuatan baik kita digambarkan yang dalam khotbah Yesus itu seperti garam dan seperti terang. Yang dia memberi rasa, garam itu kan dia memberi rasa. Ayatnya yang ke 13 tadi, kamu adalah garam, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Artinya memberi rasa. Garam itu dia memberi rasa. Kalau kita JPA, kita melakukan perbuatan yang gagah perkasa. Sekali lagi, ada banyak yang mungkin kita bisa buat, tapi menjadi garam dan terang, kita telah bergerak dalam pergerakan bersama Allah, melakukan perbuatan yang gagah perkasa. Apa? Perbuatan baik kita. Ada banyak hal saudara, ada banyak pola, ada banyak cara, ada banyak strategi yang perlu kita buat. Tapi saya mau katakan satu hal, bahwa Tuhan sedang merindukan, saya katakan di bagian awal, Tuhan merindukan untuk kita melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa itu. Allah ingin jadikan kita jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan, menjadi alat yang besar di tangan Tuhan. Katakan amin. Pertama saudara, perbuatan yang gagah perkasa itu saya gambarkan dalam gambaran yang tadi, perbuatan baik. Kita mungkin tidak melakukan hal-hal yang tadi saya katakan, tidak menjadi superstar, tapi perbuatan baik kita yang di luar sana orang akan bilang, "Aduh, bukan main dia. Luar biasa dia baik. Aduh, tuh JPA luar biasa. Jemaat Tuhan itu luar biasa." Mereka lihat perbuatan baik. Sekali lagi Alkitab yang bilang itu saudara. Terang itu ayat 16. Sekali lagi lihat ayat ini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, apa? Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Kita telah melakukan perbuatan yang gagah perkasa. Apa itu? Waktu kita melakukan perbuatan yang baik. Allah sedang menunggu sebuah generasi untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Dengan cara apa? Melakukan hal-hal yang baik. Firman adalah tolak ukur dari perbuatan baik. Sis, salah itu. Bro, salah itu. Ada bagian yang Tuhan ingatkan untuk kita menginfluence, memberi pengaruh yang ilahi lewat perbuatan baik kita. Yang kedua, saya ingin lihat melakukan perkara yang gagah perkasa. Apa gambaran yang dimaksudkan itu? Saya ingin lihat pada kitab Keluaran. Lihatlah dalam kitab Keluaran pasal 14.
Keluaran 14 ayat 14, dia bilang begini. Kita baca sama-sama, Keluaran 14 ayat 14. 2, 3. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Katakan amin. Melakukan perbuatan yang gagah perkasa artinya selain daripada kita memberi pengaruh dan memberi dampak yang kuat, yang kedua yang saya maknai dan yang saya lihat bagaimana melakukan perbuatan yang gagah perkasa artinya kita akan melihat Allah akan berperang menggantikan kita. Katakan amin. Artinya Allah akan tampil untuk membela kita. Artinya Allah akan tampil untuk menyatakan hal-hal yang luar biasa. Saya mau katakan kepada jemaat Tuhan yang terkasih, Musa adalah seorang yang pada akhirnya dia ada pada titik melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Ternyata kalau kita baca pada ayat ini bukan Musanya yang hebat, bukan. Bukan Musanya yang terlalu luar biasa, bukan. Tapi karena Allah yang berperang menggantikan Musa. Tuhan yang bilang, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Katakan amin. Melakukan perbuatan yang gagah perkasa adalah begini. Kita mengizinkan untuk Tuhan yang akan melakukan perkara-perkara yang besar itu. Banyak kali begini saudara. Memang debatable juga untuk bagian ini. Tapi dalam perspektif rohani, saya mau ingin share bagian ini kepada saudara lah yang hadir pada malam ini. Kadangkala dengar, kadangkala kita coba berusaha untuk menolong Tuhan. Kita coba berusaha menolong Tuhan. Saudara ingat tatkala Sarah dalam kondisi di mana dia ada di masa tua dan tidak bisa, menurut Sarah ya, tidak bisa melahirkan, maka Sarah berusaha untuk dia menolong Tuhan. Ini tuh Hagar. Pada akhirnya sesuatu yang terjadi yang kita tahu bersama cerita itu. Kita banyak kali begitu saudara. Kadangkala Tuhan mau melakukan sesuatu bagi kita, perkara-perkara yang besar, tapi kadangkala kita yang berusaha mencoba men-take over bagian itu. Melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa adalah kita akan lihat bagaimana Tuhan akan melakukan dalam cara Tuhan. Tuhan akan melakukan dalam cara-caranya Tuhan. Tidak dalam cara kita tapi dalam cara Tuhan yang penuh dengan kreativitas itu. Itu yang saya bahasakan dengan mujizat kreatif. Kalau Allah lakukan perbuatan, Allah ingin mempergunakan kita menjadi alat yang besar. Melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Mengizinkan untuk Allah akan melakukan sesuai dengan yang Dia mau. Kalau Allah mengerjakan pada bagian itu luar biasa. Allah ingin kita menjadi orang-orang yang punya kapasitas yang berbeda. Kapasitas yang luar biasa. Allah menginginkan kita menjadi anak-anak Tuhan yang dapat masuk pada level, pada dimensi itu. Bagaimana kita akan melihat sesuatu yang luar biasa yang sedang dipersiapkan Tuhan dalam cara Tuhan. Katakan amin. Kadang-kala sekali lagi manusia, kita manusia ini kadang-kala kita mengukur mujizat itu selalu diukur, aduh Tuhan ini sudah mungkin Tuhan ini. Biarkan Allah akan bergerak dengan cara Allah. Kita akan ngalir dengan kamu diam saja. Ketika kita diam, itu bagian dari kita sedang mengerjakan sesuatu yang gagah perkasa. Tenang, aku yang akan melakukan semuanya itu. Katakan amin. Melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Pertama tadi, perbuatan baik kita. Itu adalah kita sedang melakukan perbuatannya. Dia memberi pengaruh, dia memberi dampak yang luar biasa. Yang kedua, melakukan perbuatan yang gagah perkasa, kita ngalir dengan cara Tuhan. Kamu diam, aku yang berperang gantikan kamu. Artinya kita ngalir dalam cara Tuhan. Perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa akan kita buat kalau kita ngalir dalam cara Tuhan. Tidak dalam cara kita, tidak dalam strategi pola. Biarkan Tuhan yang akan bergerak. Berbagai pola, berbagai metode kita buat, wajib.
Tapi izinkan untuk Tuhanlah yang akan beracara di atas semuanya itu. Penata layanan pemuji yang mungkin kita bisa optimalkan dan maksimalkan, baik, wajib, perlu, mutlak. Tapi izinkan untuk Tuhan yang bergerak di sana. Seorang worship leader dengan gaya yang sederhana saja. Tapi kalau Tuhan yang bergerak di sana, dalam cara Tuhan, maka penyembahan itu akan menjadi berbeda. Bukan karena worship leadernya, bukan karena si A, si B, bukan. Tapi karena kita ngalir dalam cara Tuhan. Belajar wajib, perlu, mutlak. Tapi di atas kesemuanya itu, melakukan perbuatan yang gagah perkasa, kita mengalir dengan cara Tuhan. Kita menyerah pada cara Tuhan. Terakhir, apa gambaran dari melakukan perbuatan yang gagah perkasa? Kita lihat dalam kitab Kisah Rasul. Lihat dalam kitab Kisah para Rasul. Fatsal yang ketiga. Kita lihat dulu ayatnya yang lihat dulu sebentar ayatnya yang ketiga. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihat kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu, dan seterusnya. Lompat pada ayatnya yang ke-11. Lihat ayat 11. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo, dan seterusnya dan seterusnya. Saudara boleh baca sampai Petrus dia berkhotbah. Lalu terjadi sebuah kebangunan rohani besar. Ada pertobatan massal yang terjadi. Ribuan orang bertobat. Alkitab mencatat ribuan orang bertobat waktu mendengarkan Petrus sementara berkhotbah atau sedang berkhotbah itu. Melakukan perbuatan yang gagah perkasa, selain perbuatan baik kita yang kita nyatakan membuat pengaruh yang kuat, selain kita mengizinkan kita ngalir dalam cara Allah untuk kita lihat perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa itu akan kita lakukan. Melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa sampai kita akan lihat sebuah kebangunan rohani itu akan terjadi. Sampai kita akan lihat akan ada orang yang akan datang kepada Tuhan. Dengar jemaat Tuhan yang saya kasihi, akan sangat berbahagialah Tuhan manakala melihat kita jemaat Tuhan, manakala mendapati lewat pelayanan yang ada di tempat ini, ada banyak orang yang boleh menemukan Tuhan. Lewat pelayanan yang ada di JPA, ada 1-2 orang yang bisa menemukan Tuhan. Saudara, itu melakukan perbuatan yang gagah perkasa. Ada 1 orang saja yang bisa menemukan Tuhan lewat hidup kita. Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunyai kuberikan demi nama Yesus. Berjalanlah." Orang itu pada akhirnya mengalami pengalaman berjumpa dengan Tuhan. Hal yang saya mau katakan kepada jemaat Tuhan, betapa luar biasa ketika ada 1 orang saja yang bisa mengalami Tuhan, kita melakukan perbuatan yang gagah perkasa. Mungkin next time kita akan belajar di T40 tentang pelayanan, konseling pribadi atau pelayanan penginjilan pribadi. Bagaimana sih strateginya, apa dorongannya, apa motivasinya, polanya seperti apa, next time lah di acara T40. Tapi malam ini saya mau katakan begini, melakukan perbuatan yang gagah perkasa adalah buat sampai orang akan bisa berjumpa Tuhan, mengalami Tuhan. Katakan amin. Saya tutup dengan ayat tadi, bersama dengan Allah. Kita kembali dulu. Mazmur Fatsal 108 tadi. Mazmur 108. Lihat ayat ini.
Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Katakan amin. Sebab ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Katakan amin. Saudara, ternyata kata kuncinya adalah dengan Allah. Perbuatan-perbuatan gagah perkasa yang saya gambarkan tadi akan dapat kita lakukan. Kita akan menjadi orang-orang yang berkemenangan, meraih kemenangan-kemenangan yang luar biasa karena Allah yang berperang gantikan kita. Kita akan melihat bagaimana kita akan memberi pengaruh yang kuat lewat apa yang kita buat. Kita akan lihat apa yang kita buat akan membuat orang bisa mengalami Tuhan. Itu doa kita, itu kerinduan kita. Kita sedang berfokus pada doa biar kiranya kebangunan rohani. Dari season pertama tadi kita punya doa ini. Kebangunan rohani biar kiranya akan terjadi. Lawatan besar Tuhan akan terjadi di gereja ini. Tapi kesemuanya itu firman Tuhan berkata dengan Allah. Katakan amin. Dengan Allah. Dengan Allah itu saudara, dia memberi makna seperti ini. Saya tutup di bagian ini. Dengan Allah itu dia bermakna seperti apa? Coba saudara buka dulu kitab, bentar saya lihat. Sefanya pasal 3. Ayat 17, saya tutup dengan ayat ini. Apa yang hendak kita maknai tentang dengan Allah itu? Coba lihat, Sefanya 3 ayat 17. Sama-sama, 2, 3. Katakan amin. Dengan Allah itu kalau kita lihat pada ayat ini saya dapat gambarkan begini. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Katakan bersama, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Tapi saudara tahu bagaimana untuk hal itu terjadi? Ayat tadi berkata Tuhan Allahmu ada di antaramu. Katakan bersama, di antaramu. Saya tidak bisa duduk di antara mereka karena tidak ada ruang untuk saya mau duduk. Untuk saya bisa ada di antara mereka harus ada ruang untuk saya duduk di situ. Saya bisa duduk di antara dua ibu ini karena ada ruang untuk saya bisa ada di antara mereka. Maksudnya begini, dengan Allah itu artinya Tuhan itu ada tempat di hidup kita. Tuhan itu ada ruang di hidup kita. Itu adalah gambaran kita dengan Allah. Maka kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Beri ruang bagi Tuhan, beri tempat bagi Tuhan untuk dia ada di antara kita. Karena waktu dia ada di antara kita, saya mau pastikan sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Dengan Allah itu bukan hanya sekedar menyanyi. Ku cinta kau lebih dari semua yang ku ingini. Bukan cuma sekedar menyanyi. Dengan Allah itu bukan cuma sekedar mengangkat tangan sambil berkata nyanyi glory. Bukan. Tapi dengan Allah itu adalah dia ada ruang di hidup kita. Kalau dia ada ruang di hidup kita, kita bisa dengar dia ngomong. Kita bisa dengar, saudara. Walaupun memang tidak setiap menit, saudara. Jangan kadang-kala ada gereja yang terlalu lebay. Sedikit-sedikit, terlalu murah itu. Sepertinya Roh Kudus itu terlalu murah gitu. Lagi ada memasak di dapur, Tuhan bicara. Ada memasak kok. Sedang ada berdoa setengah mati lain kali nak dapat dengar, ada sementara memasak. Jadi tapi kalau Tuhan ada di antara kita, kita bisa dengar. Memang ini kadang-kala jadi problem pribadi. Kadang-kala ada waktu. Beberapa minggu yang lalu, saudara, saya masih ingat minggu yang lalu. Biasa malam sudah mau tidur, doa. Saya sebelum masuk ke kamar, saya naik ke kantor. Sudah selesai beston kami, sudah selesai doa, semua sudah pada mempersiapkan diri untuk mau tidur. Saya naik ke kantor, mengatur melihat sesuatu, atau mengambil, saya lupa mengambil mungkin barang.
Lalu saya turun. Memang semua sudah pada masuk di kamar. Saya turun dari kantor di tangga itu. Sementara turun, begitu jelas saya mendengar, so lama ngananya nak masuk di gereja untuk menyembah. Aduh Tuhan, turun itu tak lepas tuh barang tak langsung masuk di gereja, pasang keyboard, langsung menyembah Tuhan. Ada waktu di mana kita bisa dengar gitu, saya lagi turun, lagi mau tidur kok ini, semua tidur. Cuma nak tahu udah mau ambil barang apa di kantor. Sementara turun dalam suasana yang ruang tamu so gelap. Sesuatu yang so lama nggak masuk di gereja untuk menyembah. Masuk ditaruh barang, saya langsung ke gereja, saya cok. Artinya begini saudara, biar kiranya ada ruang di hidup kita untuk Tuhan itu ada. Kadangkala seperti Tuhan sudah ada tempat. Waduh, ada banyak hal yang kita buat. Tapi saya mau katakan kalau Tuhan dia ada dalam hidup kita. Dia ada tempat di hidup kita. Saya mau katakan engkau akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Tidak perlu jadi superstar, nggak perlu. Tapi kalau kita melakukan sesuatu kebaikan, ada orang yang bisa datang pada Tuhan. Karena dia kok pebaik. Saya mau katakan ada upaya yang luar biasa yang menanti kita. Waktu dia ada di hidup kita ngalir dalam cara Tuhan, dia akan ngomong, anakku tenang, saya yang akan mengatasi itu. Ada banyak hal. Sekali lagi saya mau katakan, izinkanlah untuk Tuhan ada di hidup kita. Lalu kita akan lihat, kita melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Mari kita berdoa, kita akan menyembah Tuhan beberapa saat. Di sesi ini saudara, ada beberapa pokok doa yang akan kita doakan. Tadi di season pertama kita fokus pada satu pokok doa untuk biar kiranya kebangunan rohani akan terjadi. Tapi di season yang kedua ini ada beberapa pokok doa. Saya mengerti saudara, ini waktu yang cukup sulit bagi kita. So jam 1. Ada yang biasanya so jam begini so pulas tak tidur. Kalau tuh jam-jam begini memang so di awan permai dia baru. Baru malam ini dia mau begadang untuk ada di hadirat Tuhan. Saudara mensiasati dulu bagaimana caranya untuk saudara berdoa. Karena ada beberapa pokok doa. Sebentar saya akan memandu untuk kita berdoa dalam beberapa pokok doa. Tapi saudara mensiasati untuk kalau saudara rasa kalau mau duduk kita mau tak tidur, berdiri begitu. Kalau saudara rasa rupa duduk ini rupa mau tak tidur kita, saudara boleh berdiri. Atau saudara mengambil posisi yang nyaman menurut saudara. Lalu kita akan berdoa. Mintalah biar kiranya Tuhan akan membawa kita pada satu pergerakan baru. Melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Kita nyanyi dulu satu pujian. Coba G. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber, oh Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku.
Saya percaya jaminan firman itu begitu kuat, bahwa bersama dengan Allah kita akan melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Kalau saja Tuhan ada ruang di hidup kita, maka saya percaya kita adalah orang-orang yang Tuhan akan pakai untuk melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa itu. Kitalah orang-orang yang Tuhan pilih untuk menjadi alat-alat Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa itu. Izinkan beberapa saat kita menyembah Tuhan, biar kiranya Tuhan akan menolong kita. Tuhan mengalirkan kuasa-Nya bagi kita. Oh, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di, sekali lagi, oh Engkaulah sumber, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Haleluya. Dia segala-galanya bagi kita. Sebab bersama dengan Allah kita melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Oh Tuhan, haleluya, haleluya. Besar Engkau Tuhan, haleluya. Bersama dengan Allah kita melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Beri ruang bagi Tuhan. Besar Engkau Tuhan, besar Engkau Tuhan. Oh, yes Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jesus, Jesus. Haleluya, haleluya. Take over hidup kami Tuhan. Kau Allah yang besar, haleluya. Sebab Engkau besar, sebab Engkau ajar, tiada yang sama seperti Kau Tuhan.
Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Besar Engkau Tuhan. Jesus, Jesus. Hatiku dengan hadir-Mu, ingin memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku ingin memandang suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku wajah-Mu dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan haleluya, haleluya. Diam di hadirat, lagi katakan ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tangan-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di. Bolehkah sekali lagi sambil saya jemput kita berdiri bersama? Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat, ku
kami dengan kasih-Mu. Penuhi kami dengan kasih-Mu Tuhan. Oh, sebab Engkau besar Tuhan, sebab Engkau ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mau lebih dalam lagi Tuhan. Kamilah generasi yang Kau cari untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Kamilah orangnya Tuhan. Temukan kami malam ini, menggenapkan setiap janji-janji firman. Kami percaya kami akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Dengan cara kami akan melihat bagaimana Tuhan berperang menggantikan kami, menyerah dalam cara Tuhan, menyerah dalam kehendak Tuhan. Sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Terima kasih Bapa. Beri sukacita doa di beberapa saat ini Tuhan. Kami akan ada dalam doa-doa syafaat kami. Kami percaya Tuhan memberkati kami, Tuhan menolong kami. Terima kasih Tuhan. Saudara, kita akan masuk dalam doa. Mari kita buat kelompok kecil, 3-3 orang. Kalau boleh pria dengan pria, wanita dengan wanita. 3-3 orang. Saudara buat lingkaran kecil. Mungkin Okta bisa pindah ke sana. Oke. Karena 4 wanita, 4 saja wanita sekalian. Buat lingkaran kalau boleh, bisa gandengan tangan. Kalau boleh orang pastori baku pindah dengan. Oke, sana ada 4. Oh ini, berempat saja sini, pemuda. Mari Romi dengan bapak-bapak berempat. Kalau ganjil ya silakan bikin 5. Oh oke, 4-4. Kalau boleh bikin lingkaran saja, tidak masalah. Beberapa menit saja saudara kita bergandengan tangan. Oke. Pertama saudara, mari kita saling memberkati dulu. Boleh buat lingkaran, saudara bergandengan tangan. Pertama saudara saling memberkati dulu, teman seiman. Kiri dan kanan saudara-saudara doakan. Hamba-hamba Tuhan yang ada di kelompok masing-masing, pandu, pimpin, saling memberkati. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Berkat Tuhan turun atas kami. Ibu-ibu yang ada Tuhan, silakan saling memberkati. Mulai saling memberkati. Yes Tuhan, mulai saling memberkati. Engkau Tuhan dahsyat, Engkau Tuhan luar biasa. Diberkati anak-anak muda yang ada Tuhan. Diberkati mereka Tuhan. Masa depan kami, masa muda anak-anak muda ini ada dalam tangan Tuhan. Berkati mereka. Berkati mereka Tuhan. Bapak-bapak yang ada Tuhan, berkati mereka. Semua hal yang dipercayakan Tuhan diberkati. Berkati ibu-ibu Tuhan dalam nama Yesus. Diberkati semua ibu-ibu yang ada. Hadirat Tuhan, kuasa Tuhan nyata. Yes Tuhan. Diberkati Tuhan, diberkati dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Yes. Amin Tuhan.
Yes, diberkati Tuhan. Lepaskan berkat-berkat-Mu Tuhan. Lepaskan berkat-berkat-Mu Tuhan. Selanjutnya saudara tetap ada di kelompok, tetap ada dalam kelompok saudara. Mari saudara kita mulai berdoa memberkati gereja pelayanan yang ada. Saudara yang kelompok pemuda berdoa untuk pelayanan pemuda. Doakan teman-teman pemuda yang masih jauh dari Tuhan. Bapak-bapak mari berdoa untuk bapak-bapak. Saudara doakan, saudara berkati ibu-ibu. Mari saudara doakan untuk semua ibu-ibu yang ada. Kita berkati akan teman-teman seiman kita. Kita berkati pelayanan-pelayanan yang ada di pemuda, remaja, bapak-bapak, ibu-ibu. Doakan guru-guru sekolah minggu, langsung doakan sekolah minggu. Mari semua mulai berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus diberkati pelayanan-pelayanan yang ada Tuhan. Pelayanan pemuda dan remaja Tuhan. Ada masih banyak anak-anak muda, masih banyak teman-teman kami Tuhan. Mereka masih jauh dari Tuhan. Tuhan bawa mereka Tuhan. Dalam nama Yesus, bawa anak-anak muda. Yes Tuhan. Bapak-bapak yang ada Tuhan. Masih banyak bapak-bapak yang masih ada dalam keadaan yang terintimidasi dengan segala perkara. Dalam nama Yesus diberkati bapak-bapak, ibu-ibu Tuhan. Diberkati pelayanan diberkati Tuhan, diberkati Tuhan. Menjadikan semua kami anak-anak muda menjadi anak-anak muda yang luar biasa, anak-anak muda yang radikal dan militan dengan Tuhan. Bapak-bapak akan menjadi bapak-bapak yang luar biasa, yang maksimal dengan Tuhan. Ibu-ibu akan menjadi wanita bijak di gereja, di keluarga. Tuhan, jadikan ibu-ibu menjadi wanita bijak. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, berkati pelayanan-pelayanan ini Tuhan. Berkati pelayanan-pelayanan yang ada. Haleluya, haleluya. Haleluya. Biar kiranya lewat pelayanan-pelayanan ini, jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin mereka masih terdaftar, hanya sekedar terdaftar, tapi belum pernah bersama-sama dalam satu fellowship. Tuhan bawa mereka Tuhan, anak-anak muda, bapak-bapak, ibu-ibu Tuhan. Bawa mereka Tuhan. Yes Tuhan. Haleluya, haleluya. Doakan pelayanan permata-permata. Doakan pelayanan permata-permata. Saudara, pemuda, bapak, ibu, doakan pelayanan permata-permata. Dalam nama Yesus kami juga berdoa memberkati pelayanan dari permata-permata yang ada. Ada 8 permata yang ada di gereja ini. Kami berdoa, kami memberkati biar kiranya pelayanan permata-permata akan benar-benar memberi dampak yang kuat, memberi pengaruh ilahi yang kuat. Tuhan berkati semua pengurus-pengurus permata, hamba-hamba Tuhan, majelis jemaat Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Semua permata-permata akan menjadi alat yang besar di tangan Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Tuhan pakai dan Tuhan urapi semua pelayan-pelayan. Mari doakan para majelis, staf gembala yang ada di gereja ini. Biar kiranya Tuhan akan pakai menjadi alat-alat Tuhan. Doakan biar kiranya Tuhan akan memakai semua pelayan-pelayan, pengurus-pengurus gereja. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan kami memberkati untuk semua pengurus gereja, hamba-hamba Tuhan, majelis jemaat, para pelayan-pelayan yang tergabung dalam semua bidang pelayanan yang ada. Tuhan pakai kami, Tuhan pakai kami dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus sesuatu yang luar biasa Tuhan akan buat. Haleluya. Pakai kami semua dalam pemakaian Tuhan. Iringi pelayanan kami dengan mujizat, dengan tanda-tanda heran. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, kuasa Tuhan mengiringi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita doakan untuk pelayanan pemuji yang ada di gereja. Biar kiranya pelayanan pemuji akan menjadi pelayanan yang luar biasa. Atmosfer di gereja akan berubah. Kita berdoa biar kiranya Tuhan akan memberkati. Mari di kelompok saudara-saudara doakan pelayanan pemuji.
Semua mereka yang terlibat dalam pelayanan pemuji diberkati, dipakai oleh Tuhan. Mari mulai berdoa dalam nama Yesus. Semua yang terlibat dalam pelayanan pemuji, mulai dari para worship leader, para pemain musik, para singers yang ada, para penari-penari, rebana, banners yang ada, pelayanan multimedia, semua yang terlibat dalam komponen pelayanan pemuji, kami minta malam ini Tuhan, pakai pelayanan pemuji ini, pakai pelayanan pemuji untuk menjadi pelayanan yang luar biasa di dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan melihat sesuatu yang luar biasa akan bergerak dari pelayanan pemuji yang ada ini Tuhan. Kuasa Tuhan yang luar biasa akan terjadi. Kuasa Tuhan yang luar biasa akan terjadi. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan akan beri ide-ide kreatif para pemain-pemain musik. Tuhan akan beri ide-ide kreatif para worship leader, sehingga mereka melayani dalam pelayanan yang semakin luar biasa. Tapi di atas itu pengurapan Tuhan, para penyanyi, singer-singers yang ada, para penari, Tuhan urapi dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Kita berdoa untuk pembangunan gedung gereja yang ada. Mari saudara berdoa di kelompok saudara. Doakan dan berkati pelayanan atau kegiatan pembangunan yang ada. Doakan sumber dana. Doakan jemaat yang tergabung dalam komitmen kemitraan diberkati. Mari semua mulai berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami berdoa dan kami memberkati untuk kegiatan pembangunan yang sedang kami kerjakan. Kami bersyukur walaupun tidak cepat, tapi terus bergerak dan terus berjalan. Semua karena Tuhan. Kami berdoa biar kiranya Tuhan akan memberkati pembangunan yang ada. Kami masih butuh banyak dana. Kami masih butuh banyak material. Kami minta dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, adakan itu Tuhan. Yes, adakan itu Tuhan. Adakan itu dana-dana yang kami perlukan, Tuhan akan adakan. Dengan cara yang ajaib Tuhan akan adakan. Haleluya. Dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama lagi, pembangunan gedung gereja yang baru akan dapat terselesaikan. Yes Tuhan. Haleluya, haleluya. Berkati pembangunan ini, semua jemaat yang dengan cinta kasih mereka berkomitmen. Berkati semua jemaat Tuhan yang cinta kasih mereka terus melayani Tuhan dalam komitmen kemitraan. Berkati Tuhan dalam nama Yesus. Mari di kelompok saudara-saudara doakan perayaan Natal tanggal 15 Desember. Biar kiranya ditolong Tuhan. Semua mulai berdoa. Haleluya, dalam nama Yesus. Kami berdoa memberkati perayaan Natal jemaat tanggal 15 Desember yang telah disepakati. Kami berdoa dan kami memberkati Kompas JPA yang menjadi pelaksana. Tuhan berkati bapak-bapak yang ada dalam melaksanakan kegiatan perayaan Natal ini. Tuhan pakai semua kebutuhan, dana-dana yang diperlukan Tuhan akan adakan. Tuhan akan cukupkan semua hal yang diprogramkan. Tuhan berkati di dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati, diberkati, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami percaya Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Yang terakhir saudara, di kelompok saudara-saudara doakan. Kalau saudara sudah selesai, saudara langsung sambung doakan untuk kota yang kita diami. Air Madidi Raya, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Indonesia. Kita doakan, kita berkati. Biar kiranya Tuhan akan hindarkan dari segala hal yang buruk. Gempa bumi yang mendatangkan malapetaka, hal-hal buruk lainnya. Kita berdoa biar kiranya Tuhan akan berkati daerah kita. Mari semua mulai berdoa untuk pokok doa ini. Haleluya. Bapa, dalam nama Yesus, kami berdoa dan kami memberkati untuk daerah kami ini Tuhan. Air Madidi yang kami tempati, tidak pernah kebetulan Engkau tempatkan kami di mana kami berada. Kami tahu semua ada dalam rancangan Tuhan. Kalau Engkau tempatkan kami ada di Air Madidi,
Itu berarti Allah punya tujuan di sana. Karena itu kami berdoa dan kami memberkati untuk Air Madidi Raya, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Kami berdoa dan kami memberkati daerah ini Tuhan. Diberkati daerah ini. Jauhkanlah dari daerah ini hal-hal yang buruk, gempa bumi yang menimbulkan hal yang buruk, malapetaka. Tuhan jauhkan itu Tuhan. Jauhkan itu dari daerah kami Tuhan. Jauhkan dari daerah kami malapetaka yang menciptakan hal yang buruk. Jauhkan dari daerah kami kerusuhan, kekacauan. Tuhan jauhkan itu dalam nama Yesus. Daerah ini akan terus menikmati hal-hal yang luar biasa. Diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus diberkati Tuhan. Pemerintah yang ada, mulai dari Bapak Bupati, Gubernur, kepala-kepala pemerintahan yang ada di tingkat kelurahan, kecamatan, desa, Tuhan pakai mereka dalam nama Yesus. Kami percaya lawatan Tuhan terjadi atas daerah kami. Tuhan pulihkan daerah kami Tuhan. Tuhan selamatkan Sulawesi Utara. Tuhan selamatkan Minahasa Utara. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus lawatan Tuhan terjadi. Kami minta lawatan Tuhan terjadi atas Indonesia. Selamatkan Indonesia ini Tuhan. Anugerah Tuhan itu akan nyata. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Yes Lord. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Mungkin masih ada pokok doa di kelompok saudara. Yang saudara mungkin ada hamba-hamba Tuhan di kelompok saudara. Saudara ingat mungkin ada pokok doa. Saudara sebutkan lalu doakan itu di kelompok saudara. Mungkin ada pokok doa yang saudara ingat. Ada Ibu Meis di kelompok, ada Ibu Ivon, Bu Gembala, Pak Kor yang ada, Saudara Yance. Mungkin ada pokok doa di kelompok yang saudara ingat. Hamba-hamba Tuhan ingat. Saudara doakan di kelompok saudara sebelum kita akhiri doa kita di season ini. Silakan saudara mulai doa. Ada bagian yang mungkin saya terlewatkan di pokok doa. Saudara doakan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yes Tuhan. Tuhan dalam nama Yesus. Yes Tuhan. Jiwa-jiwa yang baru yang kau bawa di gereja ini, mungkin mereka baru kali pertama, kali kedua, atau kali ketiga beribadah. Tuhan bawa mereka untuk mereka menikmati dan mengalami Tuhan di tempat ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, setiap mereka yang baru simpatisan, Tuhan bawa untuk benar-benar di tempat ini mereka berjumpa, bertumbuh, mengalami Tuhan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Yes Tuhan. Yes Tuhan. Yes Tuhan. Yes Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes Tuhan. Yes Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes Tuhan. Yes Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang dari awal kita nyanyikan pujian ini. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi jalan. Tak ku bimbang, tak ku karena ku tahu Kau bersamaku. Ku tahu Kau bersamaku. Oh, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Oh, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Lagi, naik sekali lagi, katakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang bolehkah sekali lagi dengan iman, Dia yang lebih tahu apa yang Dia perlu buat bagi kita. Kau lebih
percaya hanya Yesus penolong yang setia. Haleluya. Mari di akhir dari season kita ini, angkat suaramu, angkat penyembahanmu. Sesaat lagi kita akan tutup doa semalam suntuk kita. Kami bersyukur Tuhan. Oh Tuhan. Oh Yesus. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mengasihi-Mu. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mengasihi-Mu. Haleluya. Yesus, Kaulah segalanya. Yesus, Kaulah segalanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Yes Lord, yes Lord. Terakhir saudara, bila tidak keberatan, saudara angkat tangan, saudara arahkan untuk kami keluarga. Saudara doakan kami, saudara berkati, ucapkan kata-kata berkat. Kami tidak ada apa-apanya. Topangan doa dari jemaat itu penting bagi kami gembala. Silakan saudara mulai berdoa untuk kami. Kaulah kebutuhan. Makasih Tuhan. Di akhir dari doa semalam suntuk kita, mari kita nyanyikan nyanyian kemenangan. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Oh, glory, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami berkemenangan malam ini. Glory, haleluya, haleluya, puji, oh glory, glory.
glory, glory, haleluya, haleluya. Sekali lagi naik, sekali lagi katakan bersama. Oh glory, glory, yeah. Glory, haleluya. Oh glory, glory, haleluya. Amen, haleluya. Glory, glory, haleluya. Oh haleluya. Sekali lagi, glory, haleluya, haleluya, yeah. Oh glory, glory. Ini nyanyian kemenangan kami. Ini sorakan kemenangan kami, Tuhan. Yes. Dari tempat ini terdengar nyanyian kemenangan. Dari tempat ini terdengar sorakan kemenangan. Haleluya, haleluya, puji, haleluya, haleluya. Sekali lagi, haleluya, haleluya, puji. Kami mau berkata dengan iman pagi ini, kami adalah orang-orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Kami mau berkata dengan iman, bersama dengan Allah kami melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Kami mau berkata dengan iman, segala kekuatan musuh sudah dikalahkan. Kami mau berkata dengan iman, kami adalah orang-orang yang menang. Terima kasih Tuhan. Tidak rugi dan tidak sia-sia kami ada di sepanjang malam dalam doa semalam suntuk. Allah menyiapkan kemenangan bagi kami. Allah menyiapkan mujizat kreatif itu bagi kami. Diberkati semua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda sampai sekolah minggu. Diberkati oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Taruh gairah ilahi ini Tuhan, untuk kami terus punya kesukaan berdoa, memuji, menyembah. Kami punya kesukaan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya semua kami diberkati oleh Tuhan. Ketika kami pulang sebentar, kami dalam keberkatan sorga. Kami tutup rangkaian kegiatan doa semalam suntuk di saat ini hanya dalam satu nama yang ajaib, nama yang heran, nama yang hebat dan luar biasa. Itulah nama, sama-sama katakan, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Yang diberkati Tuhan katakan haleluya. Yang bersemangat katakan yes. Oke, semua pulang? Iya, kita games terakhir supaya orang air mata diganti dengan sukacita. Kelompok pria dulu, berbaris. Sesudah itu kelompok wanita. Kelompok pria, baris dulu. Pria. Romi di paling muka sini. Romi di muka sini, kong berbaris. Siapa tuh di paling ujung? Oke. Baris tuh. Selain dari Romi menghadap ke sana, cuma Romi itu di muka. Siapa tuh di paling ujung? Oke, kita akan games. Tapi akan kasih gerakan, kongana sambung tuh gerakan itu. Oke, boleh? Jadi saudara, bapak-bapak lihat dulu. Boleh lihat ke muka dulu sebentar. Jadi kita akan kasih gerakan Pak Romi. Dalam gerakan nanti dia akan sambung tuh gerakan itu. Kira-kira mau sampai di ujung masih sesuai atau tidak tuh gerakan. Oke, boleh ya? Hah? Oh iya, maksudnya nanti DP terakhir baru mau sampaikan DP tujuan. Tapi gerakan dulu ya.
Ayo, kore Pak tuh di muka lah. Sudah, sekarang terakhir Pak Roy, lihat dulu DP gerakan. Sekarang sabar dulu. Sekarang Pak Roy, orang mau lihat Pak Roy gerakan. Yang tadi Pak Okta ada saya tunjuk bagaimana? Yang Pak Okta ada saya tunjuk bagaimana terakhir? Oh nanti Pak Hen saja, saya tunjuk Akang. Itu gerakan terakhir. Romi, coba lihat dulu tuh Romi pergerakan ya. Oke, sekarang terakhir wanita-wanita dulu. Oke, yang terakhir wanita-wanita. Masih yang sama, masih gerakannya. Maksudnya masih pola yang sama, cuma gerakan berbeda. Ayo, habis ini semua pulang. Habis ini semua pulang. Siapa di muka? Ebi di muka. Mari. Oke. Mari semua wanita-wanita. Cewek-cewek, masuk kamu. Oke. Oke. Selain Ibu Fei, semua menghadap ke sana. Selain Ibu Fei, semua menghadap ke sana. Ambil jarak. Siap, oke. Oh, ini gerakan dari Ibu Gembala sekarang. Oh. Oke, sekarang lanjut. Oke. Sudah ya, sudah. 2 kali ya, pokoknya satu orang memberi gerakan 2 kali. Sudah. Sudah, 1 kali itu gerakan gampang itu. Sudah, satu kali ya, 1 kali saja. Gerakan 1 kali.
Nah, terus. So, so dekat itu. Sudah. Sudah. Terus ya sudah. Lanjut. Dah tuh. Iya begitu betul. Iya betul begitu. Ibu Deborah. Lanjut. Sudah. Sudah, lanjut. Lanjut. Bagaimana? Terakhir. Ini Ibu Fei punya gerakan. Coba Ibu Fei punya gerakan dulu. Ini udah salah di mana tadi? Tuh gerakannya begini. Firman Tuhan ya. Oke, sudah. Baik, Tuhan memberkati kita. Jadi kita games di akhir supaya pulang dalam. Tadi di pria, tahu siapa yang salah lebih dulu tadi. Di wanita juga tahu siapa salah lebih dulu. Oke, baik saudara. Bel keyboard. Baik, Tuhan memberkati kita. Kalau ada yang mau pulang, kalau ada cewek-cewek mau pulang, nanti tolong cowok-cowok antar, jangan sampai ini jam 2. Kalau ada yang minimal baku antar, jangan sampai ada orang mabuk kok apa. Kedua, pengumuman. Kita khawatir sebentar sampai di rumah ada mau tertawa sendiri. Oke. Pengumuman sebentar. Ini hari Selasa, saudara. Jadi rupanya liburnya itu besok.
Jadi hari ini masih aktivitas biasa, yang kerja kantor masih seperti biasa, yang libur besok. Karena kita tidak terkoordinasi, jadi kalaupun ada yang mau kegiatan libur besok dipersilahkan. Hanya mungkin kegiatan pengumuman sebentar, ini sore Selasa ada 2 kegiatan, yaitu Pelwap dan Pelprip gabungan di keluarga Umbo Taliwongso di Helena di Matungkas, lalu pemuda di Natasya. Jadi itu kegiatan sebentar, lalu sepanjang minggu seperti biasa. Itu saja mungkin, terima kasih, Tuhan memberkati, selamat pagi. Yang mau tidur boleh, yang mau makan ulang boleh, yang mau pulang. Kalau sekali lagi kalau cewek-cewek tolong, kecuali ada yang ada sama-sama silakan. Cuma dekat-dekat kok, jadi nggak terlalu masalah. Atau mau gerakan ulang lagi?